menuju Piala Dunia 2030. John Herdman terus pantau pemain muda di dalam negeri dan pemain keturunan di sejumlah negara. Hari-hari yang sangat sibuk bagi John Herdman. Setelah FIFA Series, kini pelatih timnas Indonesia asal Inggris itu diperhadapkan pada sederet agenda penting seperti FIFA Matchday, Piala AFF, FIFA Asian Cup, Piala Asia 2027, dan yang tak kalah berat adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia ke 2030. Khusus untuk Piala Dunia 2030. Terus memantau bakat-bakat lokal usia muda yang bermain di kompetisi domestik serta pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Membangun skuad terbaik menuju Piala Dunia 2030 merupakan tantangan tersendiri bagi nakhoda berusia 50 tahun yang pada 2022 silam sukses membawa Kanada bermain di Piala Dunia. Menurut John Herdman, regenerasi di timnas Indonesia sangat penting. Ia menjadikan saat menukangi Kanada menjadi acuan. Menurut saya, ini generasi yang sangat menarik. Hal terpenting dalam membangun sebuah tim adalah memahami timnas ini ingin dibawa kemana pada tahun 2030. Karena disitulah semuanya banner-banner akan diuji, kata John Herdman via kanal YouTube Antara TV Indonesia. Dan yang harus dipahami, proses pengembangan pemain itu selalu dinamis. Pemain bisa muncul kapan saja. Saya belajar itu saat menangani timnas Kanada. Tajon Buchanan misalnya, yang sekarang bermain di level top Eropa Inter Milan, dulu bahkan belum masuk daftar. Jonathan David Leal juga begitu. Tidak ada yang menyangka dia bisa berkembang sejauh itu, imbuhnya. Bagi John Herdman, perkembangan pemain, terlebih usia muda, sangatlah dinamis. Oleh karena itulah, PSSI dan tim pelatih harus aktif mencari diskusi dengan Direktur Teknik Timnas, juga tak boleh diabaikan. Jadi, pertama, kita harus memahami bahwa perkembangan pemain itu sangat dinamis. Tapi kita juga harus aktif mencari, kita harus melihat pemain usia 15 tahun, ujar John Herdman. Kita harus berdiskusi dengan direktur teknik seperti Alex Weers untuk memahami siapa saja pemain dalam sistem yang punya potensi berkembang lebih cepat, tambahnya. Setelah mendapatkan pemain muda berbakat, maka langkah selanjutnya adalah memberi mereka kesempatan bermain di level internasional. Dan percepatan perkembangan itu jadi kata kunci penting, karena tugas kami adalah mengenali pemain muda yang punya potensi besar. Lalu ketika mereka diberi pengalaman internasional lebih cepat, karier mereka bisa melonjak ke level berikutnya. John Herdman menuturkan, karena mereka sudah punya profil yang cocok dan kualitas di posisinya juga menjanjikan. Jadi, tanda-tandanya sudah terlihat bahwa pemain ini punya kualitas untuk berkembang lebih jauh. Tinggal bagaimana kami memberi mereka pengalaman dan kesempatan di level yang lebih tinggi. Karena dari situ, ada peluang mereka bisa naik kelas lebih cepat. Jadi, ketika saya bilang perkembangan skuad itu dinamis, maksudnya pemain baru bisa muncul kapan saja. Tapi di saat yang sama, proses itu juga harus dirancang dengan jelas dan terarah. Kami harus memberi kesempatan kepada pemain muda potensial. Seperti Alvarazzi Buffon misalnya, pemain 19 tahun yang bermain reguler di Borneo FC. Pemain seperti itu perlu diberi kesempatan sekarang juga untuk menunjukkan kualitasnya di level lebih tinggi, tambahnya. Lebih jauh, John Herdman
Pihaknya juga saat ini tengah memantau pemain-pemain muda keturunan di sejumlah negara. Seperti pemain lokal, pemain keturunan juga punya potensi besar. Sebagai pelatih, saya harus benar-benar berkomitmen soal itu. Tapi di saat yang sama, kami juga ada pemain diaspora. Ada pemain muda di Jerman yang kami pantau. Ada 2 pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Tandas John Hartman. Ada juga 2 pemain di Belanda. Ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan Timnas Indonesia. Jadi, tugas kami adalah menjaga keseimbangan antara pemain muda lokal yang punya potensi besar dengan pemain diaspora yang juga bisa menjadi bagian proyek menuju Piala Dunia ke-2030. Tapi yang harus dipahami di sini adalah Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain level Tier 1 dan Tier 2 yang bermain di Liga Top Dunia, minimal di Liga Top Eropa atau level tepat di bawahnya. Kita harus bisa mengenali pemain yang punya potensi ke sana, lalu memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Itulah misi utama Departemen Teknis Timnas Indonesia saat ini. Tutup John Hartman. Lebih jauh, John Hartman, pihaknya juga saat ini tengah memantau pemain-pemain muda keturunan di sejumlah negara, seperti pemain lokal, pemain keturunan, juga punya potensi besar. Sebagai pelatih, saya harus benar-benar berkomitmen soal itu. Tapi di saat yang sama, kami juga ada pemain diaspora. Ada pemain muda di Jerman yang kami pantau. Ada 2 pemain muda di Jerman yang sedang kami pantau. Tandas John Hartman. Ada juga 2 pemain di Belanda, ada pemain di Australia dan Amerika Serikat. Semua sedang kami lihat potensinya untuk masa depan Timnas Indonesia. Jadi, tugas kami adalah menjaga keseimbangan antara pemain muda lokal yang punya potensi besar dengan pemain diaspora yang juga bisa menjadi bagian proyek menuju Piala Dunia 2030. Tapi yang harus dipahami di sini adalah Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain level Tier 1 dan Tier 2 yang bermain di Liga Top Dunia, minimal di Liga Top Eropa atau level tepat di bawahnya. Kita harus bisa mengenali pemain yang punya potensi ke sana, lalu memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Itulah misi utama Departemen Teknis Timnas Indonesia saat ini. Tutup John Hartman.